suka ribut ya dok kalau kita lagi di restoran gitu kan. Yuk biar diem, kasih gadget aja gitu. Itu sebenarnya ya kan, orang, dok? orang tua yang egois. Ya. Tapi kan banyak dok, ya aku juga pernah sih. Terus lagi di stroller nih dok, ribet gitu. Udah taruh aja gadgetnya di strollernya, diem dia langsung gitu. Gak bisa ya dok ya, gak boleh. Justru ya. itu orang tua yang akan merusak anaknya. Jadi ini kita yang mulai sebenarnya ya. Kita yang merusak anak. Halo pemirsa, apa kabar? Inilah AMS TV Channel, Sharing is Caring. Saya Tantri Murdopo. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar gadget. Berapa banyak dari Anda yang sudah membiarkan anak-anak Anda untuk bisa mengakses gadget? Hati-hati, karena ini bisa berpengaruh besar terhadap kehidupannya kelak. Makanya kita akan bincang-bincang seberapa jauh gadget ini bisa mempengaruhi anak-anak, termasuk bagaimana cara mengolahnya agar bisa positif untuk anak-anak Anda. Saya sudah bersama dengan Dr. Ferry. Dok, sebenarnya ciri-ciri anak ketika sudah kecanduan gadget tuh gimana dok? Pertama, dia tuh sudah tidak bisa mengontrol, menahan keinginannya untuk main gadget. Jadi kalau dilarang atau dia nggak boleh, pasti dia akan marah. Sampai kalau dia yang berat tuh bisa membentur-benturkan kepalanya, bisa ngamuk-ngamuk. Karena itu adalah kebutuhan dia. Dia udah nggak bisa mengendalikan lagi. Nah itu kayak orang narkoba tuh sebenarnya kayak orang sakau. Jadi dia nggak ada narkoba, dia kan kepingin terus nyari. Nah dia nggak ada gadget, dia juga cari terus. Sehingga kalau bisa tuh seolah-olah kayak berhalusinasi kali ya. Dia main gadget posisi tangan gitu, terus seperti orang main gadget. Padahal nggak ada gadgetnya di tangan dia. Iya. Tapi ini menarik nih ketika dokter tadi cerita soal narkoba. Saya bisa bilang nggak kalau kecanduan gadget itu seperti kecanduan narkoba juga? Itu lebih berat, lebih parah malah. Lebih parah kecanduan gadget? Iya. Nah, kenapa dok? Ngobatinya lebih susah lagi, ya? dan lebih lama. Karena yang ditembak tuh adalah di fungsi luhurnya di otaknya seorang manusia. Astaga. Dan itu dari kecil loh. Oke, itu perilaku yang ditanamkan dari kecil sehingga seakan-akan itu menjadi bagian dari gaya hidupnya. Iya. Gitu. Nah dampaknya dok? Dampaknya bisa fisik dan bisa juga psikis. Psikis tuh dari kejiwaannya ya. Karena kalau dari kejiwaan itu dia akan merusak sel-sel otaknya. Jadi anak kecil nih ya, itu kan biasanya orang nanya berapa tahun sih boleh gitu kan. Nah kalau anak 0 tahun kan memang nggak 0 ya, nggak boleh. Kalau di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun itu 1 jam maksimal hanya boleh. Maksimal 1 jam? Dalam sehari. Oke. Tapi lebih daripada itu akan merusak. Karena yang terjadi adalah kan otak kita lagi berkembang kan. Proses pemadatan itu terganggu. Terus proses behavior, bahasa, emosi itu juga akan terganggu. Itu kan pusat-pusat itu kan semuanya ada di otak. Sehingga kalau anak dari kecil umpamanya dia harusnya bisa bicara, dia bisa terlambat untuk berbicara. Karena itu. Tapi dok ada juga yang bilang gitu ya bahwa ini saya kasih gadget karena itu adalah media pembelajarannya dia. Dia belajar nyanyi di situ misalnya gitu. Dia belajar untuk bahasa di situ. Nah itu gimana ya dok? Memang di satu sisi tuh kalau gadget itu kan kayak pisau bermata dua ya. Nah tergantung kita nih mau menggunakannya untuk yang baik atau yang enggak. Tapi batasannya kalau usia di bawah 2 tahun tadi itu maksimal 1 jam. Dan itu perlu dengan pendampingan. Kalau dia masih untuk nyanyi-nyanyi, itu boleh aja. Tapi kan ada interaksi dengan orang tua yang di sekitarnya. Nah yang bahaya itu adalah si anak dibiarin, dia nonton, terus-terusan, dia kan pasif. Nah itu yang membuat si anak itu tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa berbicara. Kalau kita ketemu gini kan, si anak akan ngomong, kita ngomong. Nah kalau dengan gadget, anak diam nonton. Gadgetnya ngomong terus. Nah dia nggak bisa ngomong. Ini menarik soalnya banyak juga kan dok yang, aduh kok saya juga ibu muda nih kadang-kadang anak kan ngajarin makan gitu. Kita lagi makan bareng tuh kan, suka ribut ya dok kalau kita lagi di restoran gitu kan. Yuk biar diem, kasih gadget aja gitu. Itu sebenarnya kan, dok? Orang tua yang egois. Tapi kan banyak dok, ya aku juga pernah sih. Terus lagi di stroller nih dok, ribet gitu. Udah taruh aja gadgetnya di strollernya, diem dia langsung gitu. Gak bisa ya dok ya, gak boleh. Justru itu orang tua yang akan merusak anaknya. Jadi ini kita yang mulai sebenarnya Kita yang merusak anak.
Karena kalau pada saat dia makan, itu kan proses belajar untuk makan ya. Nah, kalau pada makan itu kita berinteraksi, mana makanan yang boleh, mana yang enggak, terus dia ditanyakan mau milih yang apa, keterlibatan si anak terjadi. Tapi kalau dia terus akhirnya udah dikasih nih makan, dia anteng kan, antengnya dia fokusnya bukan di makanan, fokusnya dia adalah di gadgetnya, sehingga makanannya itu artinya ya kayak bukan makanan, dia nggak bisa merasakan itu enak atau enggak, dia nggak bisa merasakan tekstur, dia juga nggak bisa memilih ini ada gizinya atau enggak. Itu kan sebenarnya proses pembelajaran di situ. Oke, soalnya yang jadi concern saya kemudian adalah sekarang ini kan banyak sekali anak-anak dari kecil yang sudah diberikan gadget. Sementara sekarang itu di era perkembangan teknologi ini, Dok, isinya itu kan kita susah untuk sortir juga ya. Mulai ada pornografi di situ, games apalagi kan di situ semua, judi online sekarang, Dok. Betul. Mulai masuk ini ke anak-anak ini. Ini gimana ya, Dok, sebenarnya ya? Maksudnya ini kan hal yang aja sebetulnya, tapi kan di era perkembangan ini semakin besar gitu, semakin masif. Dan kita juga orang tua ini kan ngerasa ya gadget kan juga penting nih buat anak-anak gitu. Serem ya? Serem, Dok, serem. Makanya kita jadi orang tua harus pinter-pinter memilih yang tadi saya bilang, pakai pisaunya ini untuk kebaikan atau enggak. Dan keterlibatan orang tua pun harus terjadi. Karena memang yang tadi dibilang tuh seolah-olah kita ngelihat gadget tuh kayak mainan kan. Padahal di situ tanpa disadari ini kayak udah main-main, tiba-tiba pemenang gitu kan. Muncul nih gambar cewek telanjang. Ini hadiahnya. Kan serem banget loh. Saya aja suka shock kadang-kadang kaget-kaget lihat muncul tiba-tiba kayak gitu. Belum lagi kekerasan itu yang katanya bunuh-bunuhan, terus dipotong lehernya, darahnya kemana-mana. Nah itu kan anak-anak belum bisa menganalisa. Dia cuma nerima, terus dia meniru melakukan hal itu kepada orang lain. Nah itu kan jadi ngerusak. Makanya nggak heran dengan dia belajar dari gadget itu dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik ataupun yang jelek. Nah itu tugas orang tua adalah mensortir di situ, menutup channel-channel yang apa ya, kan ada tuh channel yang untuk anak-anak melindungi khusus, anak gitu loh. Ini mempengaruhi sampai ke fisik juga kan ya, Dok, sebetulnya? Sampai. Mata misalnya gitu. Secara fisiologis yang lain? Banyak. Dari sisi fisiknya aja kan kalau kerusakan di otak, dia bisa juga menimbulkan tadi kan gangguan bicara, terlambat bicara, gangguan konsentrasi, terus dia tidak bisa mengatur emosinya, gangguan di bahasa. Terus kalau untuk fisik yang kelihatan itu kan mata, itu radiasi itu juga jangan salah loh, radiasi anak terus-terusan terpapar berjam-jam pasti akan ada kerusakan di retina. Ini belum muncul aja kali ya. Terus juga di sendi-sendi kecil, di postur tubuh, tulang belakang, tulang leher, karena dia generasinya kan generasi nunduk. Nah itu kan juga akan merusak sel-sel persarafan motorik yang ada, yang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Dok, tapi saya jadi tergelitik juga untuk tanya sama dokter, karena kan banyak yang bilang bahwa anak-anak itu sebetulnya tindakannya itu meniru. Jangan-jangan ini anak-anak juga banyak ngelihat gadget karena melihat orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya itu juga punya perilaku yang tiap menit adalah gadget yang utama. Gitu. Setuju nggak, Dok? Setuju. Karena dia akan mencontoh kan. Jadi jangan pernah si orang tua ngelarang, sementara dia sendiri main. Ini para orang tua nih. Iya, jadi dia membuat anak itu akan berpikir, kenapa saya nggak boleh? Kamu aja main gitu. Enak aja nyuruh-nyuruh gitu kan. Nanti dia akan ngelawan di situ. Tapi kalau kita orang tua yang apa ya, yang mendidik dia dengan baik gitu ya, dia akan melakukannya diskusi. Kamu mau nonton apa? Yuk kita sama-sama, sehingga ibu tuh atau ayah tuh tahu apa yang dia tonton. Nah di situ bisa juga masuk ke interaksi diskusi. Apa yang baik, apa yang enggak. Kalaupun dia mau melakukan yang baik, didukung. Tapi kalau yang enggak, ini buat kekerasan loh, ini enggak bagus loh gitu. Jadi orang tua harus memberi contoh yang utama. Betul. Jangan memaksakan anak tidak boleh main gadget ya ini dan itu, tapi dia sendiri tiap menit juga main sama gadgetnya gitu ya. Anaknya ajak ngobrol,
dia malah ke sini gitu. Betul. Jadi itu juga menjadi catatan penting juga buat para orang tua. Iya, sangat dong. penting malah. Jadi anak tuh kan nggak dihargain kan. Kalau anak ngomong gitu ya, terus orang tuanya begini asik gitu kan, dia kan nggak ngerasa dihargain, dia nggak dipeduliin kan. Nanti dia akan melakukan hal yang sama dengan orang lain, copy paste gitu. Aduh, oke. Jadi hati-hati nih para orang tua. Sekarang itu kan eranya teknologi, banyak anak yang membawa gadget ke sekolah loh dok ya. Setuju nggak dengan itu dok? Balik lagi, untuk apa dia pakai gadget itu kan memang teknologi harus dimanfaatkan dong. Dia bisa mencari, men-searching sesuatu yang baru, itu nggak masalah. Tapi dia tahu waktu, dia tahu kapan dilakukannya, dan dia mengerti. Itu kan kalau orang udah mulai dewasa. Tapi kalau masih anak-anak, itu kan daya untuk analisanya kan belum ada. Sehingga ya dibatasin, orang tuanya harus ada di situ, mendampingin. Jadi jadikan teknologi itu sebagai bagian dari kehidupan, bukan yang utama dalam kehidupan, gitu ya dok ya. Dia membantu kita, tapi jangan sampai kita kemudian terpenjara dengan teknologi. Jadi itu. kita menggunakan gadget itu yang bijak. Dan itu untuk hal-hal yang positif. Jangan terus akhirnya kita menjadi budaknya dari si gadget. Tapi ini gimana caranya supaya orang tua nih, misalnya yang memang sudah terlanjur membiarkan anaknya menggunakan teknologi yang berlebihan. Kemudian anak itu jadi terbiasa kalau tidak ada teknologi itu atau tidak ada gadget itu dia nggak bisa. Dokter tadi sempat bilang bisa marah, bisa tantrum, bisa apa. Nah itu mengatasinya gimana ya dok ya? Yang pertama harus dilakukan tuh seperti apa? Ya pertama orang tuanya harus sadar dulu bahwa ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi dia melakukan hal-hal yang tadi dia memberi contoh. Bahwa gadget itu harus dibatasi. Kalau kita sedang berinteraksi atau lagi rame-rame, lagi makan, kita nggak pakai gadget itu. Sehingga ada peraturan kayak gini loh. Kalau kita lagi ketemu bareng-bareng, semua nggak boleh bawa handphone. Semua ditaruh di handphone. Terjadi kita adalah mengganti si handphone itu dengan permainan yang fisik gitu loh, mamanya lah. Main lari-larian, perlombaan, menggambar, atau apapun yang mengalihkan kegiatan dari gadget. Sehingga anak-anak juga mulai pelan-pelan dikasih tahu batasan-batasannya, apa yang boleh, apa yang enggak. Dikasih tahu juga manfaat, kerugiannya. Sehingga dia akhirnya bisa ya menentukan bahwa ini bagus atau enggak. Dan juga harus cukup untuk tidur ya, supaya matanya juga istirahat. Kalau terus-terusan manteng gini ya, itu dibandingkan dengan dia berapa lama, terus dia mengalihkan dengan sesuatu. Balik lagi ke gadget, istirahat. Itu akan menolong juga. Ketimbang dia berjam-jam terus di depan layar. Tapi menariknya anak-anak yang terus di depan layar itu malah susah fokus ya dok ya? Berapa begitu kan ya? Ada yang bilang katanya susah fokus jadinya. Dia tidak, karena nggak bisa interaksi sama orang, nggak bisa ada pelajaran lain tuh nggak bisa gitu. Dia bisa fokus, tapi terhadap permainan gadgetnya. Oke. Jadi hanya di situ saja fokusnya dia, yang lain itu bukan menjadi urusannya dia. Wah ngeri ya dok ya, bisa sampai ke sana ya. Berarti sebagai orang tua boleh dong kita ngecek handphone anak. Kalau untuk anak-anak yang sudah dibekali handphone sendiri gitu. Berhak dong kita ya dok ya. Kita lihat gitu anak berapa jam dia. Nah kita kalau mau kayak gitu, kita tetap harus minta izin sama dia. Karena itu kan privacy juga. Jadi orang tua susah juga ya dok. Jadi kalau anak-anak masih kecil sih boleh lah kita cek. Kalau udah menginjak yang remaja dia punya handphone, kita harus tanya dulu. Privacy dia. Jadi izin dulu. Boleh nggak mama lihat, mama cek gitu. Tapi kita boleh lihat gitu kan dok. Karena pengen cek screen time-nya gitu misalnya. Boleh. Tapi kita kasih tahu tujuan kita apa. Nanti kalau lihat screen time ketahuan nih, oh kamu tuh segini loh, mata kamu bisa gini, bisa ada kerusakan atau apapun. Tapi kita lagi-lagi ya jangan menyalahkan. Karena itu kan dia begitu kan didikan kita. Kita mau memperbaiki kan. Nah kita ngobrol sama mereka baik-baik. Karena gini loh dok, seakan-akan tuh sekarang banyak sekali informasi itu untuk anak-anak yang masih bayi atau kecil atau balita. Tapi kan sebetulnya kecanduan itu kan bisa terjadi juga untuk anak-anak yang sudah mungkin remaja, SMA, kuliah gitu kan dok sebetulnya. Yang udah kerja aja juga bisa kecanduan. Ya orang tua juga bisa sih kecanduan. Di rumah dia nggak peduli sama keluarganya kan dia lebih ngutamain gadget. Nah itu kan dicontoh sama anaknya.
Oke, berarti catatan pentingnya apa dok untuk para pemirsa AMS TV channel ini tentang gadget ini dok? Gadget itu kita jadikan dia sebagai alat yang untuk menunjang hal-hal yang positif. Jadi kita harus bisa melakukan atau menggunakan gadget itu sebagai dengan bijaksana, bukan untuk kesenangan sendiri, tapi melupakan lingkungan. Ya. Dan kita juga kalau bisa waktu untuk memain gadget atau di depan screen itu dibatasin, karena itu akan merusak mata dalam bentuk radiasinya kan. Dan terutama kalau anak-anak, usahakan anak-anak di bawah 2 tahun tidak dikasih gadget. Jadi mulai 2 tahun ke atas. Iya, dan itu maksimal pun hanya 1 jam karena dia akan merusak sel-sel otak yang sedang tumbuh. Ya. Kasian kan kalau tiba-tiba dia harusnya cabang-cabang sel-sel sarafnya berkembang, tiba-tiba terkerucut gitu. Jadi dia nggak berkembang. Oke Dr. Ferry, terima kasih banyak. Ini semoga para pemirsa AMS TV Channel bisa terbuka pikirannya, terutama para ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda juga, para orang tua muda. Yuk kita bawa anak-anak kita menjadi lebih pintar. Jangan sampai smartphone yang menguasai mereka, tapi mereka yang menguasai teknologi dunia ini. Betul. Kita jumpa di episode-episode lainnya, tentu saja di AMS TV Channel. Sharing is caring.